Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Lutfila Ahmad dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika Offering B Angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang media interaktif yang telah saya buat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai RPP yang telah saya buat. Yang pertama, RPP yang ditujukan kepada satuan pendidikan SMK dengan mata pelajaran animasi 2D dan 3D untuk kelas 11 semester 1 dengan materi pokok animasi stop motion. Di sini saya menggunakan kompetensi dasar yaitu 3.1, memahami animasi stop motion dengan indikator, mampu mengidentifikasi jenis-jenis animasi stop motion, mampu menelaah proses pembuatan animasi stop motion, dan KD 4.1 menyajikan analisis hasil pengamatan terhadap animasi stop motion pada produk animasi dengan indikator mampu membuat animasi stop motion sederhana, mampu menyajikan hasil pembuatan animasi stop motion. Terus di dalam RPP ini memiliki tujuan pembelajaran yaitu yang pertama tujuan pengetahuan. Yang pertama mengidentifikasi jenis-jenis animasi stop motion. Yang kedua menelaah proses pembuatan animasi stop motion. Terus selanjutnya tujuan pembelajaran pada keterampilan. Yang pertama membuat animasi stop motion sederhana. Kedua mendemonstrasikan hasil pembuatan animasi stop motion dengan materi pembelajaran yaitu pengertian animasi stop motion, sejarah animasi stop motion, jenis animasi stop motion, cara kerja animasi stop motion, dan cara membuat animasi stop motion. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu dengan pendekatan scientific learning, model pembelajaran discovery learning, dan dengan metode ceramah, diskusi, dan praktikum. Selanjutnya saya akan menjelaskan RPP yang kedua, yaitu dengan satuan pendidikan SMK, mata pelajaran animasi 2D dan 3D, kelas 11 semester 1, materi pokok, prinsip dasar animasi 2D. Di sini saya menggunakan kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.2, memahami prinsip dasar animasi 2D dengan indikator menjelaskan sejarah prinsip dasar animasi 2D, menjelaskan fungsi prinsip dasar animasi 2D, memahami prinsip dasar animasi 2D. Yang kedua, kompetensi dasar 4.2, yaitu menyampaikan prinsip dasar animasi 2D. Dengan indikator menyampaikan prinsip dasar animasi 2D. Di RPP ini memiliki tujuan pembelajaran yaitu ranah pengetahuan. Yang pertama, menjelaskan sejarah prinsip dasar animasi 2D, menjelaskan fungsi prinsip dasar animasi 2D. Yang ketiga, menjelaskan 12 prinsip dasar animasi 2D. Pada ranah keterampilan yaitu terampil dalam menyampaikan prinsip dasar animasi 2D. Materi pembelajaran yang digunakan yaitu sejarah prinsip dasar animasi 2D, fungsi prinsip dasar animasi, dan 12 prinsip dasar animasi. RPP ini menggunakan metode pembelajaran dengan pendekatan scientific learning. Model pembelajaran yaitu discovery learning dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Kemudian RPP yang ketiga yang saya buat dengan satuan pendidikan SMK, mata pelajaran animasi 2D dan 3D, kelas 11 semester 1 dengan materi pokok animasi tradisional. Di sini saya menggunakan kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.3, memahami animasi tradisional dengan indikator, menjelaskan pengertian animasi tradisional, menjelaskan jenis animasi tradisional,
dan menjelaskan cara kerja animasi tradisional. Kompetensi dasar yang kedua yaitu 4.3, menyajikan analisis hasil pengamatan terhadap animasi tradisional pada produk animasi dengan indikator mampu membuat animasi tradisional. Tujuan pembelajaran yang saya terapkan di PP ini yaitu yang pertama pada ranah pengetahuan, menjelaskan pengertian animasi tradisional, menjelaskan jenis animasi tradisional, menjelaskan cara animasi tradisional. Kemudian untuk ranah keterampilan yaitu terampil dalam membuat animasi tradisional. Selanjutnya materi yang saya gunakan di RPP ini yaitu pengertian animasi tradisional, jenis animasi tradisional, dan cara kerja animasi tradisional. RPP yang saya rancang ini menggunakan metode pembelajaran yaitu dengan pendekatan scientific learning. Model pembelajarannya yaitu discovery learning dengan metode ceramah dan diskusi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai media interaktif yang telah saya buat. Di sini merupakan tampilan dari menu utama dari media interaktif yang saya buat. Terdiri dari materi 1, materi 2, materi 3, tujuan, latihan, dan referensi. Di dalam media interaktif ini, saya menginputkan suatu musik atau background yang mengiringi dalam media interaktif ini. Suara atau musik tersebut dapat diaktifkan dan dinonaktifkan melalui tombol atau button pada pojok kiri atas. Seperti ini. Kemudian masuk ke dalam menu tujuan. Di dalam menu tujuan ini berisi tujuan pembelajaran berdasarkan RPP yang telah saya buat. Di sini terdiri dari tujuan dari prinsip dasar animasi, animasi tradisional, dan animasi stop motion. Selanjutnya kembali lagi ke menu utama, masuk ke materi 1. Pada materi 1 ini berisi tentang materi prinsip dasar animasi yang terdiri dari 4 komponen menu yang berisi antara lain sejarah animasi, fungsi prinsip dasar animasi, sejarah prinsip dasar animasi, dan 12 prinsip dasar animasi. Kemudian coba masuk ke dalam sejarah animasi. Nah, seperti ini tampilan dari menu sejarah animasi. Selanjutnya sejarah prinsip dasar animasi. Seperti ini. Fungsi prinsip dasar animasi. Selanjutnya yang terakhir 12 prinsip dasar animasi. Kembali ke menu utama, masuk ke dalam materi kedua yaitu animasi tradisional. Di dalam materi animasi tradisional ini terdapat tiga materi yang terdiri dari pengertian animasi tradisional, jenis-jenis animasi tradisional, dan cara kerja animasi tradisional. Kemudian masuk ke dalam pengertian animasi tradisional, tampilannya seperti ini. Masuk kemudian ke dalam menu jenis-jenis animasi tradisional seperti ini tampilannya. Terakhir cara kerja animasi tradisional seperti ini. Kembali ke menu utama lagi, masuk ke materi 3,
yaitu berisi tentang animasi stop motion dengan materi-materinya antara lain pengertian animasi stop motion, jenis-jenis animasi stop motion, membuat animasi stop motion, cara kerja animasi stop motion. Masuk dalam menu animasi, pengertian animasi stop motion. Seperti ini tampilannya. Kemudian jenis-jenis animasi stop motion seperti ini. Membuat animasi stop motion seperti ini. Ini untuk teksnya atau materi yang di dalam sini, bisa di scroll ke bawah. Terus yang terakhir cara kerja animasi stop motion seperti ini. Kembali ke menu utama. Di dalam media interaktif ini juga disediakan latihan untuk peserta didik. Masuk ada 3 komponen, yaitu materi 1 yang materi, terus kemudian materi 2, yang terakhir materi 3. Pada materi 1 tentang soal prinsip dasar animasi. Materi 2 soal animasi tradisional. Materi 3 soal tentang animasi stop motion. Di dalam menu terakhir yaitu referensi, berisi referensi yang dapat digunakan oleh peserta didik selain menggunakan media interaktif ini. Sekiranya seperti itu yang dapat saya jelaskan mengenai media interaktif yang telah saya buat. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.